Assalamualaikum Sobat Islam. Gempar dunia pengobatan alternatif dengan kehadiran sosok Ibu Ida Dayak yang tak kenal lelah membantu siapapun orang sakit yang membutuhkan bantuan lewat sentuhan tangan sang petualang Dayak Kalimantan. Ibu Ida Dayak yang notabene mempunyai garis keturunan para leluhur Dayak yang sejak kehadirannya banyak membantu orang sakit dengan pijatan unik yang dipadukan dengan minyak bintang merah, membuktikan bahwa beliau ahli menerawang titik lokasi sakit sehingga dengan mudah menyembuhkan para pasien dengan keahliannya tersebut. Saat ini ragam komentar diserukan oleh berbagai media yang terus memviralkan sosok Ibu Ida Dayak sehingga banyak orang sakit berharap bisa bertemu dan diobati hingga rela antri, bahkan tidak sedikit yang terus mengejar lokasi terkini Ibu Ida Dayak berada. Lantas apa tujuan dan rencana besar petualang Ibu Dayak yang memberikan bantuan pengobatan dengan gratis bahkan rela mendatangi setiap pelosok negeri? Hingga Ustadz Abdul Somad menegaskan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Tapi perempuan itu pernah berkontribusi menyenangkan, membesarkan, mengalir darahnya dalam aliran darah kita. Mesti kita balas dengan perbuatan baik. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau saya tak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Maka kita tak pernah tobat menolong orang, karena orang itu tidak membalas, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas. Inilah sosok yang banyak ditunggu kedatangannya sebab hebohnya kabar yang beredar di berbagai media sosial yang mengabarkan banyak menolong orang yang membutuhkan bantuan. Ibu Ida Dayak yang terus memberi banyak manfaat untuk banyak orang dengan keahliannya tersebut masih menjadi misteri siapakah sosok yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong ragam orang sakit di negeri kita. Dan yang menjadi perhatian khusus bagaimana beliau tetap menggratiskan pengobatannya seolah membuktikan bahwa beliau tidak mencari keuntungan lewat ketenarannya, tetapi ikhlas membantu menolong dengan kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepadanya. Dan untuk melihat semua hal yang dilakukan tersebut, inilah penjelasan Ustadz Abdul Somad yang menegaskan hal penting terkait ini. Tapi perempuan itu pernah berkontribusi menyenangkan, membesarkan, mengalir darahnya dalam aliran darah kita. Mesti kita balas dengan perbuatan baik. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau saya tak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Ya Allah, ini orang sudah baik betul sama saya, tak sanggup saya memberi balas budi baiknya. Ya Allah, budi baik dikenang juga. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Tolong panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, sehatkan anak-anaknya, matikan dia dalam husnul khatimah, dan masukkan dia ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tak pernah tobat menolong orang, karena orang itu tidak membalas, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas. Innama yuwaffas sabirun, orang yang sabar dibalas Allah. Apa balasannya? Ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab, tak bisa dihisab, tak bisa dihitung, unlimited. Tak ada balasan kecuali balasan yang lebih besar. A'dadtu li ibadiyas salihin, kusiapkan balasan untuk hambaku yang soleh. Mala a'yunun ra'at, tak pernah dilihat mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Maka kita tak pernah tobat menolong orang walau orang itu tidak membalas, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas yang lebih besar untuk hambanya yang soleh, yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa orang unggul adalah penolong bagi yang lemah,
Ia bagai mata bagi yang buta, kekuatan bagi yang lemah, dan sebuah tameng bagi yang tak berdaya. Ia berdiri tegak dengan menolong yang jatuh, dan ia naik dengan mengangkat orang lain. Di sini beliau Ustadz Abdul Somad bukan secara langsung mengomentari Ibu Ida Dayak, tetapi beliau membahas hal yang mungkin sama terkait menolong orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.